Pada awal tahun 2020, Indonesia sedang ramai-ramainya menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada sektor ekonomi, transportasi, pangan, manufaktur, dan pendidikan. Melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan, pemerintah melakukan pembatasan sosial yang nantinya bahwa proses belajar mengajar ini akan dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan jarak jauh, guna mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang lebih buruk lagi. Hal ini membuat internet memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk mengakses sumber belajar yang harus diakses secara online. Internet juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas antara pelajar dengan pengajar. Lalu juga adanya internet, pelajar dan pengajar ini bisa membangun hubungan yang didapat dari dialog atau komunikasi yang disediakan oleh media pembelajaran. Akses internet telah dimanfaatkan oleh pelajar maupun pengajar dalam proses pembelajaran daring. Pembelajaran daring semakin berkembang dan semakin diakui sebagai cara untuk menyelesaikan masalah pendidikan di masa pandemi ini. Berdasarkan data yang ada, didapati bahwa pengguna layanan internet di masa pandemi mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Pada tahun 2018, Indonesia memiliki 171,17 juta pengguna internet atau sekitar 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia. Dari tahun 2019 sampai 2020, pengguna internet Indonesia meningkat sebesar 196,71 jiwa atau sekitar 73,8% dari total populasi penduduk Indonesia. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau sekitar 8,9% dibandingkan pada 2018 lalu. Jumlah pengguna internet paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, yakni 30,5 juta orang. Posisi itu diusul Jawa Tengah sebesar 20,65 juta orang, lalu Jawa Timur berpenduduk 23,4 juta jiwa, sementara jumlah pengguna internet di Sumatera Utara sebesar 11,7 juta dan jumlah pengguna internet di Banten mencapai 10 juta dan Jakarta saat ini memiliki 8,9 juta pengguna internet. Dari data yang diperoleh dari buku, didapati bahwa pada tahun 2020 terdapat 78.333 atau sekitar 93,21% desa kelurahan yang telah dapat menerima sinyal telepon seluler. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2018 dan 2019, di mana desa kelurahan yang dapat menerima sinyal telepon seluler hanya sebanyak 77.172 atau sekitar 91,95% pada tahun 2018 dan 77.965 atau sekitar 92,89% pada tahun 2019. Kesimpulan yang bisa saya ambil, pada saat pandemi terjadi perubahan perilaku di mana komunikasi yang sebelumnya dilakukan langsung dengan tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh yang medianya melalui layanan internet. Layanan internet belum dapat memenuhi kebutuhan pengguna internet yang meningkat drastis, yang dimana kenaikan pengguna internet sekitar 15%, sementara sebaran pembangunan base transceiver station ini hanya naik sekitar 9%. Kenaikan pengguna internet ini belum diimbangi dengan pembangunan base transceiver station di beberapa pedesaan dan perkotaan. Hal ini ditandai dengan kenaikan sebaran yang pertumbuhannya turun 2% dari tahun sebelumnya. Karena keterbatasan media pembelajaran tersebut, dibutuhkan metode pembelajaran hybrid dengan melaksanakan pembelajaran online dan offline. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.